Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ROS Akuntansi 2023K. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata kelola perusahaan di Uni Eropa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kika Amelia dengan NIM 367 dan rekan saya yaitu Faliza Putri Maharani dengan NIM 354, kemudian ada Revalina Nesya Absari dengan NIM 394. Baik, untuk yang pertama yaitu tata kelola perusahaan OECD. OECD telah mengadopsi sekitar 29 kode tata kelola perusahaan sukarela sejak tahun 2002 di berbagai negara termasuk Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, dan juga Swiss. Prinsip tata kelola perusahaan OECD diterbitkan pada tahun 2004, berfokus pada perusahaan publik dan negara berkembang dengan 6 prinsip utama yaitu tata kelola yang efektif, hak dan perlakuan pemegang saham, peran pemangku kepentingan, transparansi, serta tanggung jawab dewan. Bank Dunia yaitu menilai penerapan prinsip tata kelola perusahaan OECD dan IMF menilai penerapan prinsip ini untuk mengevaluasi regulasi praktik perusahaan dan risiko ekonomi suatu negara. Baik, untuk yang kedua yaitu kerangka peraturan untuk perusahaan tata kelola di Eropa. Hukum perusahaan di Inggris dan Amerika Serikat dari Eropa kontinental, terutama dalam struktur dewan dan sistem hukum. Inggris dan Amerika Serikat menerapkan Dewan Kesatuan yaitu satu tingkat, dengan Dewan Direksi Tunggal yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan perusahaan. Kemudian banyak negara Eropa menggunakan Dewan dua tingkat dengan beberapa mewajibkan perwakilan serikat pekerja yaitu di negara Jerman, Belanda, Prancis, Austria, Indonesia, dan Taiwan. Selain itu, Uni Eropa mengandalkan hukum perdata dengan aturan yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat menggunakan jurisprudensi yang berkembang berdasarkan kasus hukum. Selanjutnya yaitu Uni Eropa berusaha menyelaraskan hukum perusahaan untuk membentuk pasar tunggal, yaitu bagi layanan dan produk keuangan di Eropa melalui berbagai inisiatif modernisasi. Tujuannya yaitu untuk memperkuat hak pemegang saham, yang kedua melindungi pihak ketiga, dan meningkatkan daya saing bisnis, terutama dalam lintas batas. Saat ini, Dewan Uni Eropa mengeluarkan 12 arahan hukum perusahaan yang wajib diterapkan oleh negara anggota. Namun, penerapan regulasi tata kelola perusahaan tetap bergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Baik, selanjutnya merupakan tata kelola perusahaan non-statutorial di Eropa. Sebelumnya, apa sih perusahaan non-statutorial itu? Jadi, perusahaan non-statutorial merupakan perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan atas undang-undang, melainkan biasanya berdasarkan atas perjanjian para pendirinya. Nah, tata kelola perusahaan non-statutorial di Eropa ini ada dua model. Yang pertama ada model kontinental dan yang kedua ada model Anglo-Saxon. Untuk model Eropa kontinental yaitu pengendalian perusahaan berfokus pada pemegang saham dominan yang biasanya berupa individu, keluarga, atau organisasi tertentu. Dan model ini menekankan stabilitas kepemilikan jangka panjang. Untuk model Anglo-Saxon merupakan model yang kepemilikan saham yang tersebar luas di antara banyak investor. Dan model ini mendorong likuiditas pasar dan fleksibilitas kepemilikan. Selanjutnya, untuk karakteristik kepemilikan perusahaan di Uni Eropa. Yang pertama, pemegang saham biasanya mayoritas mengendalikan minimal 20% suara untuk memberikan pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, pengendalian dilakukan melalui berbagai mekanisme. Nah, ini ada 3 mekanisme. Yang pertama ada sistem saham ganda yang memungkinkan hak suara berbeda untuk kelas saham yang berbeda. Yang kedua ada perjanjian pemegang saham, yaitu membuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antar para pemegang saham. Dan yang ketiga ada struktur kepemilikan piramida, di mana pengendalian bertingkat melalui kepemilikan perusahaan lain. Selanjutnya ada perbedaan tantangan tata kelola.
Ini perbedaannya ada di Amerika Serikat dan Inggris dengan di Eropa. Untuk tantangan tata kelola di Amerika Serikat dan Inggris berfokus pada pengelolaan konflik antara pemegang saham kecil dengan manajemen yang kuat. Sementara pengelolaan tantangan tata kelola di Eropa ini menyeimbangkan kepentingan pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Selanjutnya, saya Faliza akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan. Nah, standar akuntansi utama yang digunakan di dunia itu ada 3, yaitu yang pertama US GAAP yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Kanada. GAAP itu Generally Accepted Accounting Principle. Yang kedua yaitu UK GAAP yang digunakan oleh Inggris dan negara terkait. Yang ketiga yaitu IAS yang sekarang menjadi IFRS dan itu digunakan secara luas. Perbedaan standar akuntansi tersebut menyulitkan investor dalam membandingkan kinerja perusahaan. Seiring dengan semakin konvergensi pasar dan batas geografis tidak lagi menghadirkan hambatan perdagangan yang sama, semakin dibutuhkan standar akuntansi yang diterima secara global. IFRS mulai diterapkan di Uni Eropa sejak 2005. FASB Amerika Serikat dan IASB Internasional bekerja sama untuk menyelaraskan standar akuntansi global. IFRS didorong untuk ke pasar non-Amerika Serikat oleh berbagai badan, termasuk BIS, IOSCO, dan Badan Akuntansi Jepang. Selanjutnya yaitu persyaratan audit dengan satu set standar akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang mengakses satu kumpulan model perusahaan internasional. Ada pula dorongan menuju konvergensi dalam persyaratan audit. Yang pertama, konvergensi standar akuntansi dan audit dibagi menjadi 3, yaitu standar akuntansi internasional mendorong konvergensi dalam persyaratan audit. Yang kedua, Sarbanes-Oxley atau SOX 2002 Amerika Serikat meningkatkan standar audit global. Yang ketiga, SOX mewajibkan independensi dewan dan auditor serta pelaporan pengendalian internal oleh manajemen. Yang kedua, Undang-Undang Perusahaan Inggris 2004 dan 2006. Yang pertama yaitu mengatur kewajiban pejabat dan karyawan untuk memberikan informasi kepada auditor. Yang kedua, direktur wajib mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada auditor dengan sanksi pidana untuk pernyataan palsu. Yang ketiga, Financial Reporting Review Panel atau FRRP diberikan wewenang lebih luas untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang terakhir yaitu perusahaan Inggris harus mengungkapkan layanan non-audit yang diberikan oleh auditor mereka. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan regulasi audit di Inggris dan Uni Eropa. FRRP Financial Service Authority atau FSA dan Bea Cukai Inggris mengkoordinasi investigasi sesuai standar regulasi Eropa. Lalu, FSA memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan tindakan korektif. Yang keempat, Direktif Hukum Perusahaan Uni Eropa ke-8 atau SOX Eropa itu meningkatkan kerjasama internasional antara regulator Uni Eropa dan regulator negara lain. Lalu mengatur tugas auditor, independensi, standar etika, jaminan kualitas, dan pengawasan publik. Yang kelima, yaitu hubungan regulasi Uni Eropa dan Amerika Serikat, yaitu Uni Eropa bekerjasama dengan PCAOB Amerika Serikat untuk menghindari pendaftaran auditor Uni Eropa di PCAOB. Yang terakhir yaitu Konvergensi Standar Audit Internasional atau ISA. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.